Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra dengan NIM 23650048 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi sistem kepegawaian yang terkoneksi dengan database dan MySQL. Pertama, kita menggunakan aplikasi Exam, kemudian admin, kemudian kita tekan new. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah buat database-nya, jadi langsung saja di sini untuk ini fungsinya untuk tabel, nama tabel, misalnya biodata, login, absen, min, dan gaji. Sedangkan di sini untuk kolomnya. Setelah membuat nama tabel dan kolom, kemudian create, jika sudah, database-nya akan langsung tersimpan. Kemudian, misalnya tabel absen, ini tabel admin. Di sini saya menggunakan nama Sandra, kemudian passwordnya 123, levelnya admin. Kemudian jika sudah, kita akan masuk di Visual Studio. Kasih Visual Studio 2010, kemudian tekan program aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pertama masuk di modulnya ini untuk fungsinya untuk mengkoneksikan antara database dengan aplikasi Visual Studio. Ini database-nya, nama database-nya itu DB, kemudian localhost, kemudian dia akan langsung terkoneksi dengan forum 1, dimana forum 1 ini adalah menu login, yang dimana ada username, password, textbox 1, textbox 2, tampilkan password, dan button login. Login ini kita akan memanggil koneksi, kemudian pilih select, kemudian dimana di forum table admin ini ada nama, dimana nama ini ada di textbox 1, textbox 1, kemudian password di textbox 2. Kemudian kita coba tuliskan dengan database. Jika nama dan passwordnya itu sama dengan yang kita isi di Visual Studio di sini, di program aplikasinya, maka dia akan langsung masuk ke dalam aplikasi. Kemudian lanjut di forum 2. Forum 2 ini adalah menu home, yang dimana ada menu strip. Di sini ada home, kemudian data, di mana ada biodata, absensi, penggajian, cuti dan izin, dan data pensiun. Kemudian ada laporan, kemudian admin, dan logout. Setelah itu kita lanjut di forum 3. Forum 3 ini adalah tabel biodata atau forum biodata, yang dimana ada NPK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat. Kemudian text box, combo box, kemudian ada button tambah, simpan, edit, hapus, dan refresh. Di codingan tambah tadi ada text box, clear, kemudian untuk kondisi awal itu ada tambah, simpan, edit, hapus. Kemudian di forum 3 desain, kemudian button simpan, di mana kondisinya itu harus kita mengisi semua biodata yang ada di aplikasinya. Ini adalah program untuk forum 3, yang dimana ada NPK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat. Kemudian lanjut di forum 4. Di forum 4, nah ini adalah program di forum 4. Di forum 4 ini dia termasuk dalam tabel absen, yang dimana yang kita sudah buat di bagian database-nya. Kondisi awalnya itu sama seperti sebelumnya, ada tambah, simpan, edit, dan hapus. Kemudian select from table absent. Nah, di sini kemudian ada text box, kemudian ada temperature, kemudian button tambah, edit, simpan, hapus, dan refresh. Di sini kita menggunakan data view supaya bisa terkoneksi dengan database-nya. Untuk programnya, ini ada kondisi awal, kemudian text box, kemudian CMD parameters,
kemudian panggil koneksi, kemudian lanjut di forum 5 ini kemudian lanjut di forum 5 di codingannya ini termasuk tabel gaji, di mana subkondisi awalnya itu ada button tambah, simpan, edit, hapus. Forum 5 desainnya di sini kita coba lihat bagian program button tambah. Ini ada textbox 1, textbox 2, combo box 1, combo box 2. Kemudian ada button simpan, dimana kondisinya itu kita harus memastikan semua biodata itu kita harus isi semua, harus semua terisi. Dimana if kondisinya itu kita harus memastikan semuanya terisi. Kemudian ada program CMD parameters, yang dimana ini ada nama, jabatan, status, gaji, dan NPK. Kemudian koneksi. Kemudian lanjut di forum 6. Forum 6 ini dia adalah forum cuti dan izin. Ada nama pegawai, jenis cuti, tanggal mulai, tanggal akhir, jumlah hari, alasan, status. Kemudian menggunakan text box, ini ada data picture. Kemudian ini menggunakan list view, kemudian button simpan, edit, hapus, dan refresh. Kemudian di sini ada nama pegawainya, kemudian jenis cuti, tanggal mulai, tanggal akhir, jumlah hari, alasan, dan status. Kemudian ini ada kondisi list view. Kemudian ini ada button 3. Kemudian data time picture. Kemudian ini adalah program di forum 6. Programnya forum 6. Kemudian lanjut di forum 7. Ini ada forum admin, yang dimana ada kode admin, nama admin, password admin, dan level admin. Kemudian text box, combo box, button, kemudian button tambah, simpan, edit, hapus, dan refresh. Kemudian sama menggunakan data grid view. Kemudian di sini ini adalah program di forum 7, di mana kondisi awalnya itu ada button tambah, simpan, edit, hapus, kemudian ada admin dan user. Di forum 7 ini termasuk ke dalam tabel admin. Kemudian kita memanggil koneksi, di mana tabel admin itu ada nomor, nama, password, dan level. Kemudian program CMD parameters. Kemudian ada button 3-nya, yang dimana kita harus memastikan semuanya terisi. Kemudian button 4-nya, yang dimana kondisinya itu kita harus memasukkan kode admin yang ingin dihapus. Kemudian panggil koneksi. Kemudian ini untuk button hapus. Setelah itu lanjut di forum 8. Forum 8 ini adalah forum laporan atau reporting. Kemudian untuk membuat forum laporan ini atau reporting, kita bisa buka toolbox, kemudian tekan reporting, kemudian report view. Jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini ada choose data source, atau kita bisa tekan di sini dan new report. Jika sudah, kita tekan new, kemudian dataset, kemudian next, kemudian new connection. Kemudian jika sudah, kita buat masuk di ODBC, kemudian open, kemudian tambahkan, kemudian kita cari MySQL ODBC 8 driver, kemudian finish. Kemudian di sini kita buat data baru, nama baru, misalnya kita
buat baru, misalnya DC baru, kemudian di sini localhost, kemudian di sini misalnya root, kemudian di sini database-nya, misalnya database yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tes, kalau sudah koneksinya sudah, kita tekan OK. Dan di sini kita cari data yang sudah kita buat tadi di DC baru, kemudian OK. Kemudian di sini kita refresh, sudah, kita tulis DC baru, kemudian OK, kemudian next adalah tabel yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian ada tabel absen, admin, biodata. Sini kita bisa tambahkan tabel gajinya itu NPK, nama, jabatan, status, kemudian tabel login. Jika sudah, kita bisa buka next. Lalu kalau sudah buat sebelumnya, koneksi saja atau running. Kemudian setelah menu form 8 yang dimana formnya ada laporan atau reporting sudah selesai dibuat, maka sini kita coba running. Nah, di sini ada menu form pertama login user, yang dimana kita akan memasukkan username dan password yang sesuai dengan database yang sudah kita buat. Nah, database yang sudah kita buat tadi di tabel admin itu ada Sandra, passwordnya 123. Ini kita coba masuk menggunakan nama dan password yang sama. Ini Sandra, kemudian passwordnya 123, kemudian login. Maka loginnya sukses. Setelah itu dia akan langsung masuk di form 2 karena nama dan passwordnya sesuai dengan apa ada yang dengan, kemudian dia otomatis akan langsung masuk di form 2 karena sesuai dengan apa yang ada di database. Kemudian di sini ada home, ada data, di sini ada biodata. Biodata ini ada NPK, misalnya 123, misalnya 123, kemudian namanya misalnya, kemudian di sini tempat tanggal lahir misalnya, kemudian jenis kelaminnya misalnya laki-laki, perempuan, kemudian misalnya, kemudian jenis kelamin misalnya laki-laki, kemudian pendidikannya SD, kemudian alamatnya misalnya itu, kemudian kita simpan, data berhasil disimpan, maka otomatis dia akan masuk ke dalam tabel dari form 3 nya ini. Kemudian setelah itu kita masuk di absensi. Di absensi ini kita masukkan nama, misalnya Budi, NPK nya 124, kemudian ini tanggalnya misalnya 11, jam masuknya misalnya 08, misalnya jam 8.00, jam keluarnya misalnya 15.00, jumlah izinnya misalnya 4. Kemudian kita simpan, data berhasil disimpan, otomatis dia akan langsung masuk ke dalam data review. Setelah itu masuk ke dalam penggajian, misalnya NPK-nya 124, kemudian nama, kemudian jabatan misalnya manajer, kemudian status misalnya belum kawin, kemudian gajinya misalnya 1 juta. Kemudian simpan, data berhasil disimpan dan otomatis langsung masuk ke dalam data review. Kemudian kita masuk ke cuti dan izin, misalnya nama pegawainya Budi, kemudian jenis cutinya misalnya besar keluarga, kemudian ini misalnya tanggal 3 Juli, kemudian tanggal 31 Juli, totalnya ada jumlahnya 29 hari. Alasannya misalnya
berduka, statusnya disetujui. Kemudian kita simpan, maka otomatis dia langsung bersimpan di tabel cuti dan izinnya. Kemudian di sini ada laporan. Sini ada Sandra yang sudah login sebelumnya. Kemudian ada admin dan logout. Admin ini adalah untuk menambahkan admin baru supaya ketika masuk bisa menggunakan admin yang sudah dibuat tadi. Seperti itu. Ini blogspot. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.